Coba kita lihat apa pendapat Einstein dan Hawking soal bumi pusat alam semesta yang dikemukakan oleh Ptolemy dan matahari pusat alam semesta yang dikemukakan oleh Copernicus. Dalam bukunya The Evolution of Physics tahun 1938, Einstein menulis, perdebatan yang sangat tajam di masa awal sains antara pandangan Ptolemy atau bumi pusat alam semesta dan Copernicus, matahari pusat alam semesta, lama-lama jadi tidak berarti lagi. Masing-masing sistem koordinat dapat digunakan dengan justifikasi yang sama. Kedua kalimat, matahari diam dan buminya bergerak, atau matahari bergerak dan buminya diam, sebenarnya cuma masalah dua konvensi yang berbeda tentang dua sistem koordinat yang berbeda. Coba Anda lihat, kalau ilmunya tinggi seperti Einstein, malah tidak ribut soal geosentrik dan heliosentrik, karena dia ngerti. Kalau berdebat dengan awam, sampai kapan juga nggak bakal ngerti-ngerti. Ini memang bukan konsumsi awam. Lebih baik bicara dengan kalangan akademisi. Apa yang dimaksud Einstein dengan dua sistem koordinat yang berbeda? Contohnya begini, Anda mengukur kecepatan mobil yang lewat 60 km per jam misalnya. Anda kan tidak menghitung buminya berotasi dengan kecepatan 1670 km per jam menurut versi sains. Betul? Anda juga tidak menghitung buminya mengelilingi matahari dengan kecepatan 108.000 km per jam menurut versi sains. Terlebih lagi, Anda tidak menghitung mataharinya bergerak dengan kecepatan 828.000 km per jam menurut versi sains. Jadi, kecepatan mobil tadi berapa? Tetap saja dianggap 60 km per jam. Asumsinya, buminya diam tak bergerak. Coba Anda ukur dengan teori bumi mengelilingi matahari. Nggak bakal ada itu kecepatan 60 km per jam. We must ask, how fast am I moving relative to some other thing? Inilah esensi teori relativitas Einstein, tergantung frame of reference. Hal seperti ini tak bakal dimengerti oleh awam. Jadi buat apa berdebat awam versus awam? Bukan itu sasarannya. Itu hanya memperlemah kita semua. Jika dari 10 pemirsa, ada 8 orang yang tidak setuju dan mengajak berdebat, saya sama sekali tidak tertarik dan tidak berminat untuk meyakinkan mereka. Nggak setuju ya nggak setuju aja. Anda nggak setuju soal flat earth? Stop. Tak perlu dijawab pertanyaan-pertanyaannya. No. Mana yang setuju? Anda setuju? Nah, mari kita bicara. Wah, hello beautiful. Saintis yang diagung-agungkan satu lagi, Stephen Hawking. Apa pendapatnya tentang bumi mengelilingi matahari atau matahari mengelilingi bumi? Dalam bukunya The Grand Design, Hawking menulis, jadi mana yang benar? Sistem Ptolemy, maksudnya matahari mengelilingi bumi, atau sistem Copernicus, maksudnya bumi mengelilingi matahari? Meski tak jarang orang beranggapan bahwa matahari pusat alam semesta membuktikan bahwa bumi pusat alam semesta itu salah, sebenarnya itu tidak betul. Sama seperti sudut pandang kita versus sudut pandang ikan mas koki di akuarium. Orang bisa menggunakan salah satu model alam semesta itu, karena observasi langit dapat dijelaskan dengan asumsi buminya diam atau mataharinya yang diam. Di luar debat filosofis tentang sistem alam semesta, kegunaan sistem Copernicus sebenarnya cuma penghitungan pergerakannya lebih mudah jika menggunakan asumsi mataharinya yang diam. Coba Anda lihat, orang semakin tinggi ilmunya, semakin moderat dan bijak mensikapi perbedaan. Bahkan, Hawking jujur mengatakan, jika mataharinya diam, rumus matematikanya lebih gampang. Makanya orang lebih suka sistem bumi mengelilingi matahari. Dari sisi intelektualitas, yang hebat justru Ptolemy. Dia menghitung pergerakan planet-planet mengelilingi bumi, yang menurut Hawking tadi, matematikanya lebih sulit, tapi lebih akurat. Hasilnya, pergerakan alam semesta mengelilingi bumi menghasilkan pola geometri suci, sacred geometry. Ini dibuat 1500 tahun sebelum Copernicus. Jadi, mana yang lebih canggih? Oleh sebab itu, sasarannya bukan debat awam versus awam. Jangan berantem bangsa sendiri. Lebih baik gulirkan kepada 3 komunitas tadi. Jika dari 10 orang akademisi, ada 8 orang yang tidak setuju, ya sudah jangan dipaksa. Fokus saja pada yang hati dan pikirannya tergerak. I'm trying to free your mind, Neo, but I can only show you the door. You're the one that has to walk through it. Kemudian, kenapa komunitas agama dan komunitas politik? Karena semua ini berkaitan dengan kebohongan segelintir elit penyembah berhala dan penyembah iblis yang bertujuan untuk menghancurkan agama-agama dan negara-negara di dunia. The Antichrist, Al-Masih, Ad-Dajjal. Yang dibahas adalah kebohongan sistem yang ada dulu, mempertanyakan sistem yang zalim. Materinya sama ketiga hal tadi, soal gerhana, gravitasi, dan Antartika. Sasarannya bukan meyakinkan 100% penduduk dunia
melainkan mempertanyakan pada rejim penguasa global, termasuk penguasa sains global. Jangan mau debat awam versus awam. Yang kita mau adalah debat dengan penguasa sains global. Jangan takut atau minder dengan penguasa sains. Tak perlu takut dengan Profesor Dr. Barat dari universitas manapun. Mari kita ambil contoh, saintis yang paling terkenal saat ini, Profesor Neil deGrasse Tyson, PhD dari Columbia University. Dia adalah corong NASA, saintis selebritis, bahkan tampil dalam film Superman vs. Batman. Mari kita lihat apa yang dia katakan tentang bentuk bumi. Gets wider in the middle, and so Earth, throughout its life, even when it formed, it was spinning, and it got a little wider at the equator than it does at the poles. So it's not actually a sphere; it's oblate, and officially it's an oblate spheroid. That's what we call it. But not only that, it's slightly wider below the equator than above the equator. A little chubbier. A little chubbier. Yeah. Chubby's a good way. It's like pear-shaped. Jadi, yang mana bentuk bumi yang sebenarnya, Prof? Katanya bukan bola, tapi oblate, gendut di tengah. Ditambah lagi, di bawahnya lebih gendut, seperti buah pir. Sementara, semua gambar NASA yang katanya foto, saya ulangi, foto, buminya berbentuk bola yang sempurna sekali. Jadi yang mana yang benar? Either salah satu, Profesor Neil Tyson atau NASA berbohong, atau dua-duanya pembohong. Di mana ada koordinat penerbangan membentuk oblate atau bola gendut di tengah, atau koordinat penerbangan membentuk buah pir. Sejak kapan satelit yang katanya ada 13.000 di angkasa itu melayang-layang mengitari bumi gendut atau buah pir? Pear-shaped, pear-shaped, pear-shaped. Kalau ada alien naik piring terbang, seperti kepercayaan pada bumi bola, itu alien pingsan kali lihat bumi berbentuk buah pir. Jadi, poinnya adalah jangan takut dengan penguasa sains global. Jangan minder. Darah kita sama-sama merah. Dan kita tidak bicara keseluruhan sains, tapi fokus pada 3 hal tadi: jarak bulan matahari alias gerhana, gravitasi, dan Antartika. Untuk ketiga hal itu, mereka mati kutu. Soal bentuk bumi buah pir ini bahkan belum masuk pada ketiga fokus utama itu. Sekarang, mari kita saksikan apa yang dikatakan oleh saintis top yang lain lagi, Bill Nye the Science Guy, tentang bentuk bumi. If you want to get into it, the Earth isn't quite a sphere. It's a little, its spin is a little stretched it, made it slightly oblate. If you'd like, look at pictures from space, where you see the Earth as a sphere. Those pictures are not fake. Ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Pertama, Bill Nye mengatakan bahwa bumi berbentuk oblate. Kedua, katanya kita disuruh lihat foto bumi yang dibuat oleh NASA dan bahwa foto-foto itu tidak palsu. Padahal, semua foto NASA bentuknya bumi bulat sempurna. Tak ada yang oblate seperti yang dia bilang. Dan kedua, seperti telah kita bahas tadi di awal video ini, foto-foto NASA itu fake atau palsu. Dalam 15 detik, Bill Nye sudah bicara 2 kali kebohongan. Dia berani mengatakan foto-foto bumi itu asli karena ia yakin 95% orang tak bisa bedakan foto asli dengan CGI. Dan saya menayangkan ini untuk menunjukkan bahwa kita, rakyat, tak perlu takut dengan saintis elit. People should not be afraid of their governments. Governments should be afraid of their people. Mereka bukan Tuhan. Sains adalah pengetahuan buatan manusia, tak perlu dituhankan. Tak perlu jadi saintis untuk mengungkap kebohongan mereka. Yang dibutuhkan hanyalah akal sehat dan keberanian. Sama seperti Anda tak perlu jadi polisi untuk menangkap maling. Kalau maling yang ditangkap komplain, emangnya Anda polisi? Apakah Anda mau lepas itu maling? Sama seperti orang mengatakan, emangnya Anda saintis, berani-berani bilang bumi bola itu palsu? Atau sekalian, mereka katakan pada demonstran BBM, emangnya kalian mahasiswa perminyakan, berani-beraninya protes soal BBM? Luar biasa. Yang dibutuhkan hanya akal sehat, dan ternyata banyak yang akalnya tidak sehat. Oke, kita teruskan. Kita lihat, kenapa Bill Nye tidak suka dengan bangkitnya kesadaran Flat Earth. Here's the thing. If you had a political faction that insisted that we teach that the world is flat, and it's a conspiracy of scientists and others who publish these pictures where the world was round, after a while, people would insist that you not teach that anymore. Jadi, itu sebabnya. Kalau kesadaran Flat Earth terus berkembang, jadi gugatan terhadap konspirasi, istilah yang dia bilang sendiri, konspirasi para saintis, termasuk lembaga yang menerbitkan foto-foto bumi bola,
bahasanya diplomatis sekali, maksudnya konspirasi NASA, maka kredibilitas mereka akan runtuh. Lama-lama, sekolah tak lagi mengajarkan teori bumi bola. Runtuhnya kredibilitas elit itu yang kita cari. Bukan cuma saintis elit, tapi kredibilitas elit global. Oleh sebab itu, kita harus pilah. Yang kita kejar terus adalah bantahan saintis elit, bukan bantahan sesama rakyat. Tak perlu ditanggapi, karena hanya akan membuat kita lemah. Bantahan elit yang kita kejar. Dan caranya membantah juga beda dengan bantahan awam. Kita lihat lagi bagaimana Bill Nye membantah Flat Earth. Go to a seashore and figure out why you can't, if you live on the East Coast, figure out why you can't see Spain from the East Coast of North America. Coba Anda lihat berapa jarak dari East Coast ke Spanyol. 5.750 km. Hampir 6 kali panjang Pulau Jawa. Bill Nye adalah orang sains, orang pinter. Dia pasti tahu perspektif penglihatan. Tak usah ribuan kilometer, tembok saja kelihatan mengecil di ujung, walaupun tingginya sama. Bill Nye adalah saintis, the science guy katanya. Dia pasti tahu berapa jauh batas jarak mata memandang. Kita lihat, menurut lifescience.com, benda sebesar manusia maksimal bisa dilihat dari jarak kurang dari 3 km. Dan Bill Nye, the science guy, nyuruh Anda melihat sejauh 6 kali Pulau Jawa. Are you kidding me? Inilah cara dia membantah Flat Earth. Lihat referensi lain lagi, harian Mail Online di Inggris. Berdasarkan penelitian, manusia bisa melihat cahaya lilin hanya sampai jarak 2,5 km. Bill Nye pasti tahu ini. Dia nyuruh Anda melihat dari New York ke Madrid, karena dia tahu Anda tidak tahu jaraknya 5.750 km. Dan dia yakin Anda tidak tahu bahwa batas pandang mata manusia cuma 3 km menurut lifescience.com. Kita teruskan bantahannya. Just go to the middle of the Mississippi River and look south. Why can't you see the Louisiana? Why can't you see New Orleans? What's the problem there? Coba kita lihat, jarak dari Mississippi ke Louisiana itu 286 km. Sama juga Anda disuruh melihat dari Jakarta ke Tasikmalaya. Ketutupan gedung kali. Bill Nye sendiri yang menyebut kata konspirasi. Artinya, dia tahu bahwa kita tahu bahwa dia tahu bumi ini datar. Ini yang menarik. Oke, kita urai logika kalimatnya. 1, dia tahu bahwa bumi ini datar. 2, kita tahu bahwa dia tahu bumi ini datar. 3, dan dia tahu bahwa kita tahu bahwa dia tahu bumi ini datar. Makanya dia sebut kata konspirasi. Ini kita baru menanggapi pernyataan-pernyataan Neil Tyson dan Bill Nye. Baru appetizer makan sup, belum sampai ke hidangan utamanya. 3 fokus utama kita, gerhana, gravitasi, dan Antartika. Jadi, sasaran kita adalah menggugat sistem bumi bola pada penguasa sains global, berdebat dengan saintis elit. Bukan meyakinkan 100% penduduk dunia agar percaya Flat Earth semua. Itu sebabnya saya tak pernah tanggapi berbagai bantahan. Buat apa ribut sesama rakyat? Nggak percaya ya silakan nggak percaya. Nggak penting sama sekali jika perorangan itu mau percaya bumi ini bentuknya apa. Baru jadi penting jika menjadi pergerakan sosial, people power. Namun, ada banyak request dari para pemirsa kepada saya untuk menjelaskan tentang Bintang Selatan. Saya sudah bikin video penjelasannya pada episode ini, tapi baru setengah jalan sudah kepanjangan. Saya memang membatasi durasi video untuk tidak lebih dari 45 menit, yang merupakan batas fokus orang pada umumnya. Oleh sebab itu, penjelasan Star Trek Selatan yang tadinya sudah jadi satu dengan episode ini, malah saya pisahkan untuk jadi satu episode pendek tersendiri. Episode bonus menjawab pertanyaan para subscribers. Begitu pula dengan banyaknya request tentang tafsir telur burung unta dan arah sholat. Mungkin ada yang melihat ilustrasi tentang bentuk bumi oblate atau buah pir tadi dan membayangkan bumi berbentuk telur burung unta sambil tutup mata bahwa semua foto NASA bentuknya bola sempurna. Kita akan bahas tafsir telur burung unta pada episode bonus berbarengan dengan penjelasan Kubah Selatan atau Southern Hemisphere yang akan tayang beberapa hari setelah episode ini. Tujuan kita memang bukan berkelahi dengan sesama rakyat yang akan memperlemah kita semua, tapi menggugat atau mempertanyakan sistem pada penguasa global, termasuk saintis elit global. Tak perlu takut dengan super saintis dunia, sebab kita tahu persis apa yang kita bicarakan. Berikut adalah bantahan, atau tepatnya bantaian, Profesor Neil Tyson terhadap rapper B.O.B. yang percaya bumi datar. Setelah itu, akan kita bahas apakah omongan Profesor Tyson itu masuk akal atau tidak. All right, listen, B.O.B., once and for all. The Earth looks flat because, 1, you're not far enough away at your size. 2, your size isn't large enough relative to Earth to notice any curvature at all. It's a fundamental fact of calculus and non-Euclidean geometry. Small sections of large curved surfaces will always look flat
to little creatures that crawl upon it. But this... Sudahlah Prof, pakai sok bahasa keren non-Euclidean yang dia pikir bisa bikin rakyat minder. Itu hanya taktik untuk menjatuhkan mental bagi yang bermental tempe. Dia bilang bumi terlalu besar untuk melihat lengkungannya. Mari kita buktikan, dia ngomong jujur atau bohong. Orang seperti Profesor Neil Tyson pasti tahu rumus Pythagoras untuk menghitung lengkungan lingkaran, pelajaran anak SMP. Jika bumi jari-jarinya 6.371 km, maka berdasarkan rumus Pythagoras, tiap 1 mil ada 8 inci atau 20 cm lengkungan bumi. Batas horizon mata telanjang Anda 4,7 km. Berarti seharusnya ada 1,7 meter lengkungan bumi di ujung kiri dan kanan mata Anda. Jadi nggak perlu takut dengan scientist top kalau kita tahu persis apa yang kita bicarakan. Dan hal-hal seperti ini yang seharusnya digulirkan ke kalangan akademisi. Seperti yang dilakukan oleh Rob Skiba. Dia pura-pura nanya ke seorang profesor matematika di sebuah universitas, "Pak, apakah rumus Pythagoras ini betul?" Sang profesor melihat dan bilang, "Iya, rumus itu betul." Tapi si profesor langsung mikir, jadi seharusnya kita bisa lihat ya lengkungan bumi itu. Nah, mulailah orang jadi sadar. Yang kita kritisi adalah saintis pembohong, seperti Neil Tyson dan Bill Nye ini. Lihat gaya Profesor Tyson bicara, membuli dan menghina, tapi tak pernah menjawab substansi masalah. Begitu pula dengan Bill Nye, taktiknya sama, membuli dan menghina, tapi tak pernah menjawab substansi pertanyaan tentang flat earth. Why is this not working out? But Bill, isn't it a problem when science guys attempt to bully other people? I mean, Nick here had to say, "I'm not a denier." He had to get it up. I'm not a denier, because really, the science group has tried to shame anyone who dares question this. And the point I'm trying to make is it's not working with the public. Taktik lain yang dilakukan elit global adalah menghimbau media-media agar tidak meliput soal flat earth. Berikut adalah himbauan Neil Tyson pada media. The journalist's obligation when writing a story is to give equal column space to all sides, or half to one of each side. And if someone says the earth is round and someone says the earth is flat, at some point you're going to make a judgment. The earth is flat, people, is just flat out wrong. I'm sorry to have to tell you this, but you are a journalist. You are a journalist. So you don't have to apologize. No, I'm not apologizing. I host a talk show, so I can't say I'm not a journalist. Well, not only that, you're in pursuit of questions. Yes. I agree that I'm a journalist, as are scientists who ask questions. The only part of the question we don't ask is the who. Dan berikut adalah himbauan Presiden Obama pada media agar tidak meliput soal flat earth. If I say that the world is round and someone else says it's flat, that's worth reporting. But you might also want to report on a bunch of scientific evidence that seems to support the notion that the world is round. Jadi, taktik nomor 1, membuli dan menghina untuk menghindari menjawab pertanyaan. Taktik nomor 2, menghimbau media-media agar tidak liput soal flat earth. Taktik nomor 3, menyewa trolls atau tuyul online bayaran untuk membuli dan menghina setiap video flat earth yang diupload. Tujuannya supaya yang bikin video flat earth kapok dan supaya orang nggak nonton video flat earth karena baca komen-komen hinaan yang mereka buat. Padahal mereka nggak nonton videonya. Saya juga banyak dapat komen berbahasa Inggris di jalur spam. Jelas mereka nggak nonton serial video yang berbahasa Indonesia ini. Begitu hits banyak, langsung otomatis sikat tanpa nonton isinya. Berikut adalah cuplikan berita bagaimana operasi intelijen di 5 negara barat memonitor media-media sosial seperti FB dan YouTube, sekaligus menjadi troll untuk menghajar video lewat komen-komen negatif. Joint Threat Research Intelligence Group and how they do propaganda online. Damn. The U.S., Britain, New Zealand, Australia, and Canada is what they call themselves. It's their intelligence groups working together. Hey, what can you do in Britain? What can you do in Australia and America? How can we violate each other's laws without having to do it ourselves and get our hands dirty? In this case, they do it with propaganda. So the document that they received from the Joint Threat Research Intelligence Group is, quote, "The Art of Deception, Training for Online Covert Operations." Oh boy, this ought to be good. And so what are they doing to them? Get a load of these slides. Here's one. It says Disruption, Operational Playbook. Oh boy. Here are the topics that they're going to cover. Infiltration Operation, Ruse Operation, Set Piece Operation, False Flag Operation, False Rescue Operation, Disruption Operation, and Sting Operation. Jangan takut, mereka hanya membuli dan menghina secara online, tak bakal menangkap Anda.
Mereka tak punya yurisdiksi, hanya bisa menggonggong di internet. Satu orang bisa gunakan beberapa akun sekaligus untuk menyerang video-video Anda agar orang malas untuk menonton. Itulah satu dari 3 cara meredam berkembangnya kesadaran Flat Earth di era keterbukaan ini. Zaman dulu, banyak truth seeker atau pencari kebenaran yang vokal mengkritik elit global, kemudian dibunuh. Contohnya, Bill Cooper. Mantan marinir ini ditembak mati di depan rumahnya. Dibunuh oleh polisi dengan cara yang paling pengecut, ditembak dari belakang. Yang dia tebus dengan nyawanya. Shit. Elit global tak mau hal seperti itu lagi. Sekarang mereka gunakan jurus yang lain. Mereka menciptakan nabi-nabi palsu, seolah menuntun para pencari kebenaran untuk kemudian dipelintir, semacam controlled demolition. Contohnya ini, David Icke. Ia tak bicara soal Flat Earth, tapi bicara soal konspirasi elit global. Orangnya karismatik. Apa yang dia sampaikan sangat menarik. Dan 90% yang dia omongkan itu memang betul. Tapi yang 10%-nya dia pelintir untuk menyesatkan. That's why I call this Rothschild Zionism. It was created by them, it is controlled by them to this minute, and it was created as a secret society within the web to massively contribute to the manipulation and control of our global society and individual countries, etc., etc. Setelah habis-habisan membongkar soal elit global, ujung-ujungnya dia berusaha meyakinkan orang bahwa elit global itu adalah reptil jadi-jadian. Maksudnya agar para pencari kebenaran dianggap orang gila. Teknik ini namanya sandwich of lie. Sepotong daging busuk kebohongan yang diapit oleh 2 roti kebenaran, sehingga orang tidak berasa bahwa otaknya diracuni. Begitu pula dengan istilah Flat Earth Society. They must have been founding members of the Flat Earth Society. Sebenarnya nggak ada komunitas formal berisi orang-orang yang percaya Flat Earth. Ada juga forum-forum diskusi. Oleh sebab itu, justru dibuatlah forum diskusi yang paling populer, flatearthsociety.org. Itu adalah forum palsu, bikinan para globers untuk membantai orang-orang yang baru mempelajari Flat Earth. Saya pernah masuk ke discussion forum itu. Jadi, saya tahu persis bahwa situs itu palsu. Saya adalah perorangan, bukan organisasi. Saya membuat semua video ini sendirian, tanpa tim. Dan saya nggak dapat uang sepeser pun dari tayangan-tayangan video ini. Jika Anda melihat iklan, income-nya dimonetize oleh yang punya copyright lagu. Anda lihat tanda dolar dicoret. Itu artinya saya nggak bisa monetize. Nggak akan dapat income dari video-video ini. Saya adalah rakyat, bukan saintis yang ngarang teori baru. Saya hanya merangkum berbagai hal yang sebenarnya sudah ada jika Anda mau mencari. Dan saya memilih untuk bersikap sebagai anonymous, sehingga tidak dituduh cari popularitas ataupun cari uang. Beneath this mask there is an idea, Mr. Creedy. And ideas are bulletproof. Jadi, strateginya terus mempertanyakan 3 hal tadi: gerhana, gravitasi, dan Antartika. Bahkan tak perlu bicara teori Flat Earth. Tak perlu jawab pertanyaan-pertanyaan tentang Flat Earth jika yang bertanya dasarnya memang sudah tidak percaya. Bahkan, Anda tak perlu percaya pada Flat Earth untuk terus mempertanyakan 3 hal tadi. Sebab, 3 hal itu sangat mendasar untuk membuktikan bahwa teori bumi bola adalah bohong. Perkara bentuk bumi yang sebenarnya gimana, itu soal lain. Tak perlu berdebat soal itu dulu. Yang penting, kebohongannya terbongkar. People power adalah pemberdayaan masyarakat. Dan yang mereka lakukan adalah membuat masyarakat tidak berdaya. Sehingga tergantung pada mereka. Tergantung pada sistem keuangan mereka. Tergantung pada industri farmasi mereka, tergantung pada sistem satelit mereka, seolah-olah Anda tak bisa terhubung dengan internet jika tidak ada satelit. Tapi kita tidak minta tolong kepada negara lain, bangsa lain. Kami dikepung minta tolong, tidak. Kamu malah berkata, ya, kejeruk kayu manuk beriam jangan. Paksa kita kalau apa angin, kenapa kau limpah kalau apa Indonesia hancur sama sekali.
Oleh sebab itu, terus mempertanyakan 3 hal tadi. Efek dominonya, kebohongan terbongkar. Tak ada bumi bola, tak ada orbit, tak ada bumi keliling matahari, tak ada satelit, tak ada missing link. Bumi adalah pusat alam semesta. Kita adalah unik, ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Bangkitnya kesadaran umat manusia setelah tidur selama 500 tahun terakhir, maka runtuhlah New World Order. Apakah people power ini mampu menjatuhkan elit global? Potensinya sangat besar. Jumlah kita banyak, jumlah mereka sedikit. Yang dibutuhkan hanyalah kesadaran Anda. Apakah kita pasti menang? Tak ada hal yang pasti kecuali bagi Tuhan. Yang dinilai adalah usaha dan perbuatan kita selama hidup, bukan hasil akhirnya. Seperti ungkapan yang terkenal dalam film Gladiator, apa yang kita lakukan dalam hidup bergema di keabadian. Brothers, what we do in life echoes in eternity. Setidaknya, kita sudah melakukan sesuatu yang hasilnya mungkin bisa dipetik kemudian oleh generasi kita atau mungkin generasi berikut. Lantas, apakah kita harus kecewa jika usaha kita belum berhasil? Ada sebuah kisah inspirasional yang sangat menarik dari film The Book of Eli. Kisah seorang pendekar kelana yang tak punya apa-apa. Ia tak punya keluarga, tak punya istri, tak punya anak. Seumur hidup, ia hanya mendengarkan panggilan jiwanya untuk mengantarkan sebuah buku, kitab suci, ke suatu tempat. Both thorns and thistles it shall bring forth for us. For out of the ground we were taken, for the dust we are. And to the dust we shall return. Namun akhirnya, petualangan berakhir secara mengenaskan. The Book of Eli dirampas penjahat, dan ia ditembak di bagian perutnya. Ia tak berhasil mengantar Kitabullah ke tempat yang dituju. Ia tak bisa membalas penjahat yang menembaknya. Dan ia menghadapi kematian dengan cara yang paling menyakitkan. Ditembak di bagian perut, mati pelan-pelan sambil menderita, menahan nyeri selama berhari-hari. Apa yang ia lakukan? Apakah menyesali hidupnya yang sia-sia? Apakah sakit hati sudah loyal seumur hidup pada Tuhan, tapi harus mengakhiri hidup dengan sebuah kegagalan yang menyakitkan? Mari kita dengarkan doa yang ia panjatkan tatkala menjelang ajal menjemput. Lord, thank you for guiding me. For keeping me resolute when all around seemed off. Thank you for your protection. Thank you for any good that I may have done. I'm just sorry about the bad. Thank you for the friend I made. Please watch over her as you watched over me. Thank you for finally allowing me to rest. I'm so very tired, but I go now to my rest at peace, knowing that I have done right with my time on this earth. I fought the good fight. I finished the work. I kept the faith. Jadi, itulah maksud pembuatan serial video ini. Bukan untuk membuktikan diri kita punya teori yang paling benar, melainkan merupakan bagian dari pertanggungjawaban hidup kita terhadap Tuhan yang menciptakan kita. Jika kita mengetahui ada kebohongan, ada kezaliman, fitnah dajjal yang membahayakan seluruh umat manusia di dunia, apakah kita akan berdiam diri? Tidak peduli karena hanya memikirkan cari uang untuk bayar tagihan-tagihan bulanan, pura-pura tidak tahu sambil terus bantah dan bantah. Atau kita akan meluangkan waktu untuk berjuang semampunya tanpa pernah mengkhawatirkan apapun hasilnya. Seperti cuplikan doa The Book of Eli tadi. Video ini sudah terlalu panjang. Saya harus potong agar masih dalam batas konsentrasi orang normal. Terpaksa harus ditambah menjadi episode 11, Realitas Flat Earth.